Pada materi topik sel elektrokimia, di mana ingat kembali ya, sel elektrokimia itu adalah tempat terjadinya peristiwa perubahan energi kimia dan energi listrik. Maka didasarkan pada peristiwa tersebut, sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua, ada sel volta dan sel elektrolisis. Nah, sebelumnya sudah dibahas untuk sel volta ya, di mana terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Lalu kutub elektrodanya ada katoda dan anoda. Katoda itu mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi atau bisa kita singkat dengan KPAN ya, kapan, katoda positif, anoda negatif. Lalu contohnya seperti baterai, aki. Kemudian reaksi yang terjadi pada sel volta itu reaksinya spontan. Kemudian pada sel elektrolisis, kebalikan dari sel volta, dia mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Jadi nanti akan terjadi yang namanya reaksi-reaksi kimia. Ketika diberikan aliran listrik terjadi reaksi kimia. Kemudian untuk kutub listriknya ini kita singkat dengan KNAP, kenap, katoda negatif, anoda positif. Di mana katodanya tetap reduksi, anodanya tetap oksidasi. Kutubnya saja yang berubah ya dengan sel volta tadi. Nah, contoh penerapan sel elektrolisis itu seperti penyepuan logam. Ya. Nah, untuk sel volta ingat kembali ya, di mana pada sel volta itu kan ada dua rangkaian larutan yang dihubungkan dengan jembatan garam, lalu ada lempeng elektroda, nih lempeng elektrodanya, ada yang katoda, ada yang anoda, di mana yang positif ini kan yang sebagai katoda, ini negatif sebagai anoda, di mana tadi peristiwa katoda itu adalah peristiwa reduksi, sedangkan anoda oksidasi. Berarti artinya oksidasi, ingat kembali konsepnya, oksidasi itu artinya melepaskan elektron. Berarti elektron itu mengalir dari anoda menuju katoda. Ya, ini mengalir. Jadi di sini misalnya larutannya adalah ZnCl2, maka kalau dia berupa elektrolit dia akan menghasilkan Zn2+ dan Cl-. Sedangkan larutan sebelah sini misalnya adalah CuCl2. Maka di sini akan terjadi peristiwa perpindahan elektron dari seng menuju ke tembaga. Maka ini akan terjadi peristiwa oksidasi, ini akan terjadi peristiwa reduksi. Nah, perpindahan elektron itu menghasilkan yang namanya perbedaan potensial sel. Itu yang dinamakan dengan aliran energi listrik yang akan dideteksi oleh voltmeter. Berapa besar volt yang dihasilkan dari aliran elektron yang terjadi dari perpindahan elektron anoda ke katoda. Nah, kita bisa membuat persamaan reaksinya yang dinamakan dengan reaksi elektroda, yaitu reaksi pada katoda, di mana tadi katoda itu adalah reaksi yang menangkap elektron, sedangkan reaksi oksidasi yang terjadi pada anoda, dia melepaskan elektron. Jadi elektron yang dilepaskan oleh Zn ini ditangkap oleh Cu. Maka Zn yang telah melepaskan elektron, dia akan menjadi ion Zn2+ berupa larutan. Nah, elektronnya itu akan ditangkap oleh Cu2+, di mana Cu2+ menangkap 2 elektron akan menghasilkan endapan Cu. Ini solid ya. Endapan Cu ini akan menempellah di lempeng tembaga di sini. Ya, jadi perhatikan di sini terjadi pelepasan. Jadi seng lempeng ini teroksidasi keluar menjadi ion Zn2+. Ya, terkikis istilahnya. Nah, elektronnya ngalir lalu ditangkap oleh Cu2+ yang ada di dalam larutan ini. Cu2+ ini berubah menjadi Cu yang akan menempel di lempengan tembaga ini. Lalu, reaksi penggabungan antara reaksi pada katoda dan anoda dinamakan dengan reaksi sel. Ini kalau kita gabung ya, elektronnya dicoretkan, maka hasilnya seperti ini. Kalau elektronnya tidak imbang, maka harus kita kali silang. Nah, ada yang namanya notasi sel. Ini notasi sel. Jadi notasi sel itu anoda dan katoda. Ini anoda dihubungkan oleh jembatan garam. Ini jembatan garam ya. Ingat fungsi jembatan garam untuk menstabilkan muatan di masing-masing larutan. Oke, jadi Zn-nya mengalami peristiwa oksidasi yaitu Zn menjadi Zn2+, sedangkan reduksi Cu2+ menjadi Cu.
Nah, kemudian kita menghitung potensial sel, ya, di mana potensial sel itu dihasilkan dari tadi perpindahan elektron dari anoda menuju katoda, dilambangkan dengan SL. SL itu adalah potensial sel standar, yaitu dirumuskan dengan potensial standar sel yang berada di katoda dikurang dengan potensial sel standar yang ada di anoda. Nah, tadi kuncinya ingat kembali bahwa yang akan bertindak sebagai katoda itu nanti nilai SL-nya lebih besar, lebih positif, sedangkan yang anoda SL-nya yang lebih negatif. Atau kita singkat dengan E reduksi dikurang E oksidasi. Maka SL yang diperoleh kalau misalnya reaksinya berlangsung spontan, maka SL-nya akan bertanda positif. Kalau misalnya negatif, maka artinya reaksinya tidak spontan, bertanda negatif, yang artinya juga rangkaiannya terbalik, maka tidak akan terjadi aliran listrik. Nah, ini contoh ya, menentukan potensial sel untuk reaksi berikut. Di sini kita bisa lihat ada potensial selnya. Di sini ada terjadi reaksi Ag plus tambah Ni menjadi 2Ag tambah Ni 2 plus. Di sini Ag plusnya mengalami reduksi ya, Ag plus menjadi Ag. Sedangkan Ni mengalami oksidasi dari Ni menjadi Ni 2 plus. Nah, di sini kita buatlah reaksinya ya. Berarti dari sini kan Ag-nya mengalami reduksi, sedangkan Ni-nya mengalami oksidasi. Kita hitunglah berapa SL-nya. Nah, berarti karena ini reaksinya sudah terangkai, berarti menentukan yang menjadi katoda anoda kita lihat dari rangkaian ini. Tapi kalau seandainya di soal tidak ada reaksi sel ini, kita menentukan sendiri didasarkan pada nilai E-nya. Ya, kalau didasarkan pada nilai E-nya, ingat tadi yang menjadi katoda itu E-nya lebih positif atau lebih besar, sedangkan anoda yang E-nya lebih negatif. Tapi kalau ada rangkaian seperti ini, kita langsung aja mengikuti yang ada di sini untuk menentukan siapa katoda anoda. Hanya nanti kita tentukan apakah rangkaian ini sudah benar atau tidak. Kalau misalnya rangkaian sudah benar, berarti nilai SL-nya akan bertanda positif. Seperti ini ya. Maka dihasilkan plus 1,029, artinya dia spontan. Rangkaiannya benar, ya benar. Karena kalau kita lihat dari E di sini, Ag kan lebih positif, maka Ag akan menjadi katoda atau yang mengalami reduksi. Dan di sini Ag-nya mengalami reduksi. Berarti rangkaiannya sudah benar. Lalu untuk menentukan kespontanan reaksi cara praktisnya ya, sebelumnya kalian sudah lihat dari video sebelumnya mengenai deret volta. Jadi deret volta itu adalah deret kereaktifan logam yang disusun berdasarkan dari hasil data SL masing-masing logam yang diperoleh dari percobaan. Dimana dari mulai paling kiri itu adalah yang paling negatif E-nya sampai ke yang paling kanan yang paling positif. Nah, ya jadi ingat kuncinya di sini yang mengalami reduksi artinya yang E-nya lebih besar. Sedangkan yang mengalami oksidasi yang nilai potensialnya lebih kecil. Nah, untuk deret volta seperti ini, ya ini deret. Nah, yang berada di kiri H itu yang paling mudah mengalami oksidasi. Di mana patokannya dari H, karena H ini potensial selnya 0. Sedangkan yang berada di kanan H berarti nilainya positif. Yang di kiri H berarti kecil dari 0, berarti negatif. Berarti semakin ke kiri, semakin negatif, artinya semakin mudah teroksidasi, mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan semakin ke kanan, semakin mudah mengalami reduksi. Jadi kamu tinggal pahami saja urutan deret ini. Ini dasar mula penderetan itu, ingat kembali. Ini dari data hasil percobaan. Berarti Li ini yang data E-nya paling negatif. Sedangkan AU yang paling positif, berarti Li yang paling mudah mengalami oksidasi, sedangkan AU ini yang paling mudah mengalami reduksi. Dari urutan ini bisa kita lihat juga, misalnya kita hubungkan Na dengan Mg. Maka karena Na lebih kiri dibanding Mg, Na lebih mudah mengalami oksidasi, sedangkan Mg akan mengalami reduksi ketika mereka dihubungkan atau dirangkai. Tapi kalau misalnya kita terbalik, Na-nya yang kita buat menjadi katoda atau yang mengalami reduksi, Mg-nya yang mengalami oksidasi, itulah yang tadi namanya reaksinya tidak spontan. Nah, kalau ini kita hubungkannya.
Ya, jadi penentuan spontan reaksi bisa dengan cara menghitung nilai SL-nya ketika bertanda negatif maka tidak spontan, atau bisa juga kita prediksi dari deret volta. Jadi kalau ada soal kamu urutkan sendiri deret volta dari yang paling negatif sampai ke yang paling positif. Ketika tidak sesuai dengan deret maka otomatis reaksinya tidak spontan atau rangkaiannya tidak sesuai ya. Untuk topik berikutnya yaitu mengenai sel elektrolisis. Nah, untuk sel elektrolisis ini konsepnya terjadi peristiwa perubahan energi listrik menjadi energi kimia, di mana energi kimia itu ditandai dengan pertama, terbentuknya endapan, atau yang kedua, terbentuknya gelembung gas, atau yang ketiga, mengalami perubahan pH. Nanti konsep elektrolisis ini kita akan menghitung endapan yang dihasilkan, gas-gas yang dihasilkan, ataupun perubahan pH yang terjadi. Nah, di sini elektrolisis ini dikatakan juga dengan reaksi yang tidak spontan karena dia tidak akan mengalami terjadi peristiwa reaksi ketika tidak diberi listrik. Jadi misalnya ini larutan elektrolit. Nah, pada larutan elektrolit ini, tentu elektrolit itu kan terionisasi menjadi kation dan anion. Nah, ketika dia diberi listrik, nah dengan cara ini masing-masing ada elektroda yang dialiri listrik, lalu dihubungkan dengan elektroda, dimasukkan ke sini ke dalam larutan elektrolit, maka akan terjadi yang namanya perpindahan kation dan anion pada masing-masing elektroda. Jadi, anion akan menuju ke kutub positif, sedangkan kation akan menuju ke kutub negatif. Ingat tadi konsepnya untuk elektrolisis itu KNAP, katoda negatif, anoda positif. Maka, katoda ini yang negatif, yang akan berkumpul di sekitar katoda adalah kation, ya, yang bermuatan positif. Sedangkan yang berkumpul di anoda, anionnya akan bergerak menuju anoda. Ya, jadi akan terjadi reaksi kimia. Jadi yang awalnya dia elektrolitnya itu buyar di dalam larutan, artinya mengacak geraknya, ketika diberi aliran listrik, maka dia akan berkumpul ke masing-masing kutub. Nah, di masing-masing kutub inilah dia terjadi peristiwa yang namanya reaksi kimia. Apakah terbentuk gelembung gas atau menghasilkan endapan atau tadi terjadi terbentuknya pH, perubahan pH. Ya. Jadi seperti ini, kalian pahami ya. Jadi ketika diberi listrik, maka akan terjadi peristiwa reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, untuk membuat reaksi elektrolisis tidak seperti sel Volta, kalau sebelumnya kita sel Volta hanya menuliskan reaksi reduksi oksidasi didasarkan pada pelepasan elektron dan penangkapan elektron, ya. Sedangkan sel elektrolisis itu konsepnya ada cara menuliskan reaksi pada katoda dan anoda. Nah, untuk reaksi yang terjadi pada katoda artinya tadi yang berkutub negatif. Di mana yang berkutub negatif itu yang berkumpul adalah kation ya, yang bermuatan positif. Nah, perhatikan di sini. Ketika kationnya merupakan logam aktif golongan 1, 2, Al, dan Mn, maka yang terjadi peristiwa reduksi adalah bukan logam ini, tapi air. Jadi air yang mengalami reduksi. Jadi yang kamu buat di reaksi katoda adalah ini, bukan kationnya. Ya, jadi kita buat reaksi ini ketika dia golongan 1, 2 Al dan Mn. Kenapa begitu? Ya kita kembali lagi ke deret volta ya. Jadi kalau misalnya unsur golongan A ini kan rata-rata berada di sebelah kiri H. Jadi otomatis dia cenderungnya mengalami oksidasi bukan reduksi. Berarti H yang akan mengalami reduksi, yaitu H pada H2O ini ya. Jadi makanya yang tereduksi adalah air, bukan logam ini. Tapi kalau kationnya selain logam ini, maka kation itu sendiri yang akan mengalami reduksi. Nih ya, misalnya seperti ini. Lx plus tambah E min menghasilkan L. Jadi misalnya kationnya adalah Cu2+. Maka
kan dia bukan berada di ini ya. Maka yang tereduksi adalah Cu2+ itu. Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu endapan. Ya, jadi kalau dia berupa atom dia wujudnya solid. Kalau dia berupa ion wujudnya aqua, larutan. Lalu kalau kationnya itu berupa H+, asam, maka yang tereduksi ya H+ itu sendiri. Jadi H+ akan menjadi H2. Ingat ya, kenapa harus H2? Karena dia wujudnya gas, berarti harus tulis H2. Otomatis ini jadinya 2H+. Jadi 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Ini kalau kationnya adalah H+. Misalnya senyawanya HCl, maka kationnya kan H+. Maka kita buat reaksinya seperti ini. Nah, untuk reaksi di anoda, tadi ingat di anoda itu yang berkumpul adalah anion-anionnya yang bermuatan negatif. Nah, perlu diingat bahwa pada anoda kita perhatikan terlebih dahulu elektroda yang digunakan. Elektroda yang kutub tadi yang kutub listrik yang dimasukkan ke dalam larutan tadi, apakah elektrodanya inert atau tak inert? Inert itu artinya yang mudah bereaksi. Yang tidak bereaksi ya. Inert itu artinya sukar bereaksi. Jadi yang tergolong inert adalah PtAuC. Platina, emas, karbon atau grafit. Nah, ketika elektrodanya adalah inert, artinya yang tidak bereaksi, maka yang terjadi reaksi pada bagian anoda adalah anionnya. Ya, nih. Jadi, ketika dia inert yang bereaksi adalah anionnya. Nah, kita perhatikan anion pada senyawa itu apa? Ketika anionnya adalah sisa asam oksi, maka yang teroksidasi adalah air. Tinggal kita buat reaksi di anodanya adalah ini. Jadi 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 dan tambah 4 elektron. Berarti ketika misalnya nih sisa asam oksi seperti apa? NO3-, CO3-2-, SO4-2-. Itu contoh yang sisa asam oksi, artinya anion yang mengandung oksigen, poliatomik. Nah, ketika anionnya itu berupa OH-, zat basa, maka yang teroksidasi adalah OH- itu sendiri. Seperti ini reaksinya ya. 4 OH- menjadi 2H2O tambah O2 tambah 4 elektron. Misalnya NaOH. Maka anionnya kan OH-, maka yang kita buat adalah ini. Nah, kalau misalnya dia halogen, halogen itu dilambangkan dengan X, ini contohnya. Maka yang teroksidasi adalah halogen itu sendiri. Ini rumusnya, misalnya Cl-, maka 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Jadi yang kita tulis adalah reaksi pada anodanya adalah halogen itu sendiri. Nah, berikutnya kalau anodanya itu menggunakan larutannya tadi menggunakan elektrodanya tak inert, artinya selain 3 ini, maka dia yang teroksidasi. Ya, jadi elektroda itu sendiri yang teroksidasi, anionnya abaikan. Ya, jadi anionnya tidak usah kita lihat lagi, kita langsung membuat reaksi oksidasi pada si elektroda tadi. Jadi misalnya elektrodanya digunakan adalah Ag. Ag kan tidak tergolong di inert ya. Maka yang kamu buat reaksi pada anoda adalah Ag-nya tadi. Ag-nya teroksidasi, elektrodanya teroksidasi. Nah, ini reaksinya. Nah, contoh soal ya. Elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda grafit. Grafit itu adalah karbon. Nah, perhatikan di sini. Ini kan wujudnya larutan. Ya, jadi reaksi ini terjadi kalau dia wujudnya larutan. Kalau wujudnya lelehan, maka semua kation tereduksi, maka tidak ada pakai yang istilah pengecualian ini ya. Ini wujudnya kalau dia berupa larutan. Kalau dia berupa lelehan, misalnya lelehan NaCl, maka Na-nya akan tereduksi. Tapi kalau wujudnya larutan, maka berlaku peraturan ini ya. Yang golongan 1, 2, A-elemennya tidak tereduksi, yang tereduksi adalah air. Nah, sini kan larutannya adalah larutan NaCl dengan elektroda grafit. Nah, berarti kan larutan, perhatikan larutan, berarti ini Na kan golongan 1A. Berarti berlaku aturan ini. Dia 1A, maka dia tidak tereduksi. Yang tereduksi adalah air. Maka pada katoda yang kamu tulis adalah reaksi air. Seperti ini. Lalu, untuk anoda, reaksi yang terjadi di anoda yang harus kamu perhatikan terlebih dahulu, bukan anionnya ini, tapi elektrodanya dulu. Nah, elektrodanya ini grafit. Grafit itu karbon. Nah, karbon tergolong ke dalam inert.
artinya tidak bereaksi. Maka yang bereaksi adalah anionnya. Nah, anionnya di sini adalah Cl-. Cl- halogen, maka kita buatlah reaksi ini ya, seperti ini contohnya. Halogen berarti 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Kenapa harus pakai Cl2 ya? Karena halogen itu wujudnya adalah molekul diatomik. Maka harus ditulis Cl2. Nah, gabungkan reaksinya. Ini adalah reaksi elektrolisis namanya. Dalam penggabungan ingat kembali juga ya, elektronnya harus imbang. Ketika elektronnya imbang harus kita kali silang. Maka pada hasil akhir elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda grafit, maka jadi pada reaksi elektrolisis ini dihasilkan pada katoda yaitu gas hidrogen dan bersifat basa larutannya. Kemudian pada anoda dihasilkan gas klorin. Ya, nanti akan dilanjutkan dengan menghitung berapa banyak gas hidrogen ataupun gas klorin yang dihasilkan pada masing-masing elektroda. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa kita akan menghitung massa yang terendapkan atau menghitung volume gas yang dihasilkan atau pH. Nah, ada hukum 1 Faraday di mana menurut hukum 1 ini menyatakan bahwa massa zat yang diendapkan pada peristiwa elektrolisis itu berbanding lurus dengan listrik yang dialirkan. Artinya, semakin besar listrik yang dialirkan pada elektrolisis tadi, maka semakin besar pula endapan yang terjadi di katoda. Nah, menghitung massa endapan, rumusnya W sama dengan E kali F. Ini persamaan 1. W itu adalah massa logam yang diendapkan. E adalah massa ekuivalen. F adalah listrik tadi, jumlah listriknya, Faraday-nya. Ya, nah, kalau dijabarkan, di mana E, massa ekuivalen itu adalah AR per N, artinya massa atom relatif logam, dibagi dengan N ini adalah jumlah listrik atau jumlah elektronnya. Misalnya, logamnya adalah NaCl, maka logam di situ adalah Na plus ya. Maka Na-nya di situ bermuatan positif 1, artinya elektronnya yang terlibat adalah 1, maka N-nya 1. Di mana F di sini, 1 Faraday itu setara dengan 1 mol elektron yang teralirkan di peristiwa elektrolisis atau seimbang juga dengan 96.500 kolom. Ya, jadi kalau kolom ini menggunakan Ki nilainya. Nah, kalau di soal itu nanti diketahui berupa kolom Ki, yaitu Ki ya, maka ingat berarti kalau dibalik ya, berarti 1 Faraday itu 96.500 kolom, berarti 1 kolom itu sama dengan 1/96.500 Faraday. Berarti ini artinya dibagi ubah kolom menjadi Faraday berarti dibagi dengan 96.500. Artinya sama aja dengan persamaan 1 ya, tapi ini dijabarkan lagi. Atau persamaan 3 bisa juga dengan rumus ini ya, di mana Q itu muatan bisa dijabarkan dengan arus listrik dikali waktu. Jadi Q itu sama dengan I kali T. Jadi kalau kita gabungkan rumusnya maka jadinya AR kali I kali T per N kali 96.500. Jadi 3 persamaan ini sama saja, tergantung di soal itu yang diketahui dalam bentuk apa. Kalau diketahui Faraday langsung persamaan 1, kalau diketahui dalam bentuk kolom persamaan 2, kalau diketahuinya dalam bentuk I dan T maka pakai persamaan 3. Dimana tadi konteksnya F itu sama dengan nilainya Q per 96.500 ya, atau sama juga dengan I kali T per 96.500 itu menyatakan sama dengan mol elektron. Jadi, jumlah mol elektron itu bisa kita hitung juga dengan I kali T per 96.500 mol. Nah, jadi misalnya seperti ini. Untuk mengendapkan 1 mol Cu, di sini kita asumsikan ini adalah 1 mol Cu ya. Untuk mengendapkan 1 mol Cu di sini, di mana ion Cu2+-nya dialirkan listrik sebesar. Di sini karena 2 elektron, tadi diingat elektron itu sama dengan listrik ya. Jadi kalau misalnya di sini 2 elektron, maka kita anggap sebagai 2 mol. Ya, koefisiennya 2, maka dianggap juga sebagai 2 Faraday. Jadi untuk mengendapkan 1 mol Cu, maka diperlukan listrik sebesar 2 Faraday. Nah, untuk hukum Faraday kedua ini jika digunakan rangkaian elektrolisisnya lebih dari 1 larutan yang dihubungkan dengan arus listrik yang sama besar, maka rumus menghitungnya kita pakai perbandingan.
Jadi, jika jumlah muatan listrik yang sama dilewatkan pada beberapa zat elektrolit yang berbeda, maka massa yang dibebaskan atau diendapkan sebanding dengan massa ekuivalennya. Maka kita buat perbandingan ya. Di mana tadi kan rumus W itu sama dengan E kali F. Di mana F-nya sama, artinya jumlah listrik yang diedarkannya sama, maka tinggal dibandingkan saja W sama dengan E. Atau W per E larutan 1 sama dengan W per E larutan 2. Atau misalnya ada 3 larutan, berarti sama dengan W per E larutan 3. Itu untuk konsep hukum Faraday yang kedua. Perhatikan contoh soal berikut. Jika kuat arus sebesar 10 ampere dialirkan dalam larutan tembaga 2 sulfat selama 2 jam, massa tembaga yang diendapkan pada katoda dan volume gas O2 pada kondisi STP adalah. Jadi untuk menjawab soal ini, dasar pertama kamu harus bisa membuat reaksi elektrolisis. Ya, reaksi di anodanya apa, reaksi di katodanya apa. Nah, pada reaksi tersebut dia menghasilkan apa? Apakah dia menghasilkan endapan, menghasilkan gas tertentu. Nah, ketika dia menghasilkan gas, tadi kita akan hitung dengan konsep hukum Faraday tadi. Ingat tadi hukum 1 Faraday itu terjadi ketika satu larutan elektrolit dihubungkan dengan listrik. Maka kita akan menghitung massa yang diendapkan di katoda. Nah, di sini larutannya adalah tembaga 2 sulfat yaitu CuSO4. CuSO4 berarti kalau teruraikan menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Nah, maka ingat konsep menuliskan reaksi elektrolisis. Kalau untuk menuliskan reaksi di katoda kan kita lihat tadi kationnya ya. Kationnya apakah yang golongan 1, 2 elemen atau selain itu. Nah, Cu2+ kan dia tidak tergolong ke golongan yang tadi, maka kationnya tereduksi. Ya, jadi tembaganya itu Cu2+-nya tereduksi. Berarti dia mengalami reaksi reduksi pada katoda. Nah, seperti ini ya. Jadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Nah, di sini Cu2+ kan bukan termasuk logam golongan 1, 2 elemen, maka dia yang tereduksi. Jadi kita buatlah reaksi reduksi ion Cu2+-nya, maka Cu2+-nya itu akan mengalami reduksi menghasilkan Cu. Nah, Cu di sini kan berupa atom. Atom berarti wujudnya di sini adalah solid. Solid berarti dia artinya mengendap. Terjadi peristiwa endapan. Endapannya yang terjadi di katoda. Kita hitung endapannya berapa besar masanya. Sedangkan pada anoda, di mana di sini anionnya, di sini tidak dicantumkan elektrodanya apa, maka kita anggap sebagai inert ya. Maka anionnya di sini SO4 2-, ini adalah sisa asam oksi, maka yang teroksidasi adalah air. Kita buat reaksi air pada anoda. Atau kita buat seperti tadi ya, H2O, atau bisa dibuat seperti 2H2O menjadi 4H+, tambah U2 tambah 4 elektron juga bisa. Kalau ini lebih disingkat. Nah, kemudian untuk menghitung massanya, W, tadi ingat rumusnya ya. Rumus W itu EIT per 96.500. Nah, tinggal masukkan datanya. Jadi E di sini tadi adalah AR per N. AR-nya adalah 64, ARCU. N-nya itu iot muatan Cu-nya 2, dikali I-nya tadi 10, dikali waktunya kan 2 jam, berarti 2 jam kita ubah ke detik ya, jadinya 3.600 kemudian dibagi dengan 96.500. Nih rumusnya, maka diperolehlah massa pada katodanya 23,88 gram. Sedangkan untuk yang berapa volume gas O2 pada katoda, pada anoda, kita bisa hitung tadi dengan menghubungkan reaksi ya. Jadi di sini nah, jadi untuk mol O2 itu setengah kali mol Cu ya, karena ini setengah, Cu-nya kan 1 ya. Kalau kita hubungkan di sama-sama 2, elektronnya sudah imbang, maka tinggal digabung saja reaksinya. Ini kalau kalian buat dengan cara pakai 2H2O menjadi 4H+ ditambah U2 tambah 4 elektron juga benar juga, hasilnya akan sama saja. Nanti hanya sekedar bermain di perbandingan koefisien saja perhitungannya. Ya, jadi mol Cu-nya diperoleh dari pembagian massa dibagi AR, maka 0,37 mol, maka diperolehlah
maka diperolehlah mol gas oksigennya itu 0,186 mol ya. Ini peroleh dari perbandingan koefisien antara U2 dengan Cu. Ini jadi bisa kalian gabungkan dulu reaksinya ya, jadi satu reaksi elektrolisis, jadi biar bisa menggunakan perbandingan koefisien. Nah, berarti tinggal ubahlah ke volume ya. Volume gas oksigen yang dihasilkan dalam kondisi standar dengan rumus ini kan volume per dikali dengan mol ya, mol dikali dengan volume molar. Di sini molnya diperoleh 0,186, volume molar STP 22,4, maka volume gas oksigen yang dihasilkan sebesar 4,118 liter. Demikian sekilas pembahasan untuk topik sel elektrolisis. Untuk lebih jelasnya silakan kalian pelajari kembali melalui buku paket dan sumber-sumber lainnya.